kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Pak ya mengganggu waktunya Pak. Ini Pak ada tugas nih Pak di guru penggerak. Kebetulan tugasnya itu mewawancarai 3 orang Kepsek. Nah jadi untuk yang pertama sekali saya wawancarai Bapak sebagai pimpinan saya sendiri gitu kan. Untuk yang pertama dulu, nanti baru saya cari kepala sekolah yang lain di luar. Nah yang saya wawancarai di sini Pak mengenai materinya bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Itu materi yang kami dapat pada minggu ini ya Pak ya. Nah di materi tersebut ada tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, dilema etika ini merupakan suatu situasi yang mana seseorang tersebut harus memilih antara kondisi benar dengan yang benar. Nah, sedangkan rujukan moral adalah seseorang tersebut memilih atau mengambil keputusan antara benar lawan salah. Nah, yang saya tanyakan di sini ya Pak ya, selama Bapak nih jadi kepala sekolah, kalau saya nggak salah dengar Bapak pernah cerita Bapak itu pernah memimpin jadi kepala sekolah itu hampir 17 tahun. Nah luar biasa sekali Pak kalau bagi saya, karena saya dengar selama ini nggak ada loh Pak, jarang loh Pak yang 17 tahun memimpin sebagai kepala sekolah dengan yang tidak terputus. Nah luar biasa, salut dengan Bapak ya kan. Nah pertanyaan saya di sini Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan rujukan moral tadi? Salam, terima kasih yang telah melibatkan Bapak dalam proses kegiatan CBB, calon guru penggerak. Ini nampaknya saya amati perhatikan CBB sama ini banyak menyangkut kepada belajar kepemimpinan ya ya. Nah, bagaimana kita harus bisa banyaklah pengalaman mengambil keputusan harus diambil, dan keputusan menanggung risiko, harus menanggung risiko. Kalau orang tua dulu bagaimana mengambil keputusan itu bagaikan mengambil rambut dalam tepung. Nah, rambut bisa diambil, tepung nggak berserat. Ayo ya,
kebetulan mungkin syarat-syarat pengganti itu belum memenuhi syarat, dan mungkin terlupa ya, karena nama sekolah yang saya pimpin itu sekolahnya satu, namanya berubah-ubah, SMA Prepa, SMA Kolong Kuning, SMA Prepa, SMA 1 Prepa Ile, SMA 3. Mungkin sudah ada niat waktu itu mengganti SMA 1 Prepa, karena SMA sudah berubah menjadi SMA 1 Prepa Ile, antara Prepa dan Prepa Ile, SMA 1 Prepa terganti. Kebetulan mungkin enggak terganti-ganti gitu ya. Kalau saya nggak ada punya keistimewaan, apalagi dalam mimpi dalam keadaan kondisi merawat ibu sakit gitu ya. Oh iya, banyak kasusnya. Apakah masuk kasus dengan anak, anak dengan guru, kadang orang tua dengan guru, seharusnya tetangga itu kadang bermusuhan tuh. Orang tetangga bermusuhan dengan guru tuh, oleh guru tuh dibawakan ke anaknya. Nah, dan juga kadang tidak ada niat untuk melakukan, dia anak tuh terlambat, kebetulan guru yang pernah bermusuhan dengan orang tuanya tadi guru piket, terpaksa dia memproses penyampaian anak dulu, kasus juga identifikasi kasus apa yang maunya ibu. Ini kan banyak kasus nih yang saya sampaikan itu, ibu mintanya kasus tentang apa gitu. Iya. Bagaimana kalau mengenai kasus dilema etika? Ada tidak Bapak temui di sekolah selama Bapak Ibu ini? Ada. Apa kira-kira? Iya, itu tadi kan kadang kasusnya profesional ya. Kalau seorang dokter kan dia profesional, walaupun anak musuh sekalipun ya, kalau sakit kan tetap diobatinya gitu ya. Nah dia itu tuh mungkin ya namanya kita hidup orang beriman dan bertakwa. Skenario Allah kita kan nggak tahu. Nah, mungkin anggap kita ideal saja, biasa-biasa saja. Sehingga ibu ini sangat mencintai suaminya, saking mencintai itu kadang dikhianati oleh suaminya. Ya Allah. Nah, akhirnya sampailah pada angka perceraian. Perceraian ibu itu depresi, sampai depresi dan mengganggu kepada konsentrasi belajar. Pernah Bapak alami? Jadi, dan dia cerdas. Nah, kalau membuat eksperimen-eksperimennya bagus. Nah, jadi kadang kita tahunya kasus itu, ya menyelesaikan kasus ini gimana? Kadang dia masuk sebentar keluar. Kadang apa yang diajarkannya materinya ini dia bercerita tentang masalah anaknya, masalah dunia, seakan-akan dia bercerita ke anak itu dia lebih daripada suaminya, menutup kesalahannya itu kepada, jadi nggak nyambung. Gimana aja kalau seandainya dia dinonjamkan, tambah depresi, dia kasihan. Apalagi jam sertifikasi wajib kan ada berapa jam. Ada juga kasus yang pernah saya alami. Oke, Bu Latifah minta kesini gimana? Berarti itu benar-benar dilema ya Pak ya. Di satu sisi guru tersebut mengalami depresi, ada masalah dengan keluarganya ya Pak ya. Karena depresi ini akhirnya dia terbawa situasi kehidupannya ke dalam kelas, ya kan seperti itu kan Pak. Selalu saya kalau nggak saya tangkap. Nah, jadi dilemanya di sini anak terabaikan karena materi yang disampaikan oleh guru tersebut di luar jalur dan sesuai dengan kurikulum ya kan Pak. Malah ibu tersebut banyak yang bercerita yang menggalau dan sebagainya Pak ya. Nah, dalam hal dilema seperti ini Pak, masalah seperti ini Pak, bagaimana cara Bapak langkah-langkah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah seperti itu supaya apa ya, guru tersebut tidak depresi lagi, bisa normal kembali belajar di kelas dengan anak didik, siswa tidak dirugikan dalam hal seperti ini. Apa langkah yang Bapak lakukan? Ya banyak kita coba dulu langkah-langkah yang punya perhatian khusus, perhatian khusus, dan kemudian juga membuat guru pendamping. Kalau ibu itu tidak masuk, ada guru yang menggantikan dengan bidang studi yang sama. Nah, kadang-kadang ya kitanya dipuji-puji. Ya kalau mantannya itu beli mobil
Avanza, dia beliin apa? Kadang dia beli itu memaksakan, kayaknya belum mampu. Ada itu diceritakannya dengan anak-anak di belakang. Ibu beli mobil Avanza, tipe ini, harganya ini, indeksnya sekian ini. Kadang-kadang lah jadi olok-olok kan oleh anak-anak gimana cara memperbaiki apa ini kan ya. Nah, ya banyak prosesnya. Kita coba dulu menanya tentang lingkungan. Ya, kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah hal yang tidak biasa kita harus ikut seperti itu. Boleh contoh maksudnya kan ya, kita tahu tetangganya itu bisa ditemui malam hari dilampau di meja di warung kopi sambil main domino sambil ngopi, sebenarnya menanya bagaimana keadaannya di rumah. Nah disitulah saya tahu ya bahwasanya kasus seorang guru kita ini dia punya kasus ini, karena sekolah itu kan antara rumah dan jaraknya kan jauh-jauh. Nah kita tahu sesepunya itu mereka di mana, dari itu kita korek informasi. Setelah informasi seperti itu, nah kita coba dulu dan dipanggil sambil berjalan di lapangan. Ibu ngajar mana bu? Di kelas 2 IPA 1 bu. Boleh saya ikut? Boleh. Sambil jalan, kita tidak tanya pelajaran di mana keadaan di rumah anak di mana. Ya pertama lagi tutupi. Ya, dari yang Bapak jelaskan tadi berarti Bapak caranya melakukan pendampingan individu ya kepada ibu tersebut. Nah, itu apakah Bapak lakukan secara pribadi atau melibatkan beberapa orang, atau Bapak secara langsung atau ada guru-guru lain gitu, atau orang lain yang Bapak minta bantuan? Setelah kita memastikan kasusnya itu, kita kan kalau tidak ada data nanti, ya mohon maaf ya, ini menyangkut per orang, nanti gibah gitu ya, dalam puasa. Tapi kan ini kan manajerial ya, termasuk manajemen konflik. Ya, manajemen konflik. Nah, ya pertama dulu lama prosesnya pengobatannya. Ya dengan sesepuhnya tadi gimana? Kita carikan akal. Jadi dijadikan jodoh. Setelah dijadikan jodoh, ya tentu tidak sepele kelasnya dengan sesepuh tadi dapat hasilnya. Gimana? Dia juga mau, akhirnya dapat jodoh. Anggapan kita masalahnya selesai. Keluar yang namanya manusia lah. Kok itu dia gantinya? Kita jelaskan lagi. Ya kita tidak seiman memang masalahnya, dia tidak seiman. Tapi dia menerima seperti itu. Juga kasusnya banyak libat. Akhirnya kita libat karena kita punya sesuatu prinsip. Kita jelaskan dengan konsep, dibuat perjanjian di atas buku pembinaan, disumpah. Ini menyangkut. Tadi saya sampaikan di kawan-kawan kasusnya ini, kita saling memahami, kita saling mengerti, dan kita akan selesaikan. Tuhan jaga rahasianya. Ya, sudah jadi olok-olokan di ruang kantor itu, jadi olok-olokan oleh anak-anak, jadi olok-olokan. Akhirnya dapat kesepakatan diperiksa melalui psikolog untuk tidak kentara gitu. Saya dari Minang, istilah Minangnya gitu, membuat itu jangan mengasar gitu ya, mulai itu jangan nampak bukunya. Ada 20 orang guru, kita tes kejiwaannya. Nah, tapi yang diperiksa hanya kita kode. Nah setelah itu tuh yang lain kita panggil, kan ada deskripsi dia punya itu. Nah, akhirnya dia bercerita. Terakhir ibu tuh kita sarankan berobat psikolog, dari psikolog ke dokter kejiwaan. Yang berhak ngasih obat dokter kejiwaan. Sejak guru kita tadi makan obat dari dokter kejiwaan, kayaknya sudah bagus, tapi emosinya belum stabil. Emosinya kan, alhamdulillah sukses, bagus, baik. Sampai saat ini baik. Bahkan kemarin itu
diundang di telepon, bapak harus hadir, bapak harus hadir. Ada apa? Dia punya menantu, nikahkan anaknya. Kan berarti masih, saya sudah di sini, ya masih mengharapkan kehadiran. Ya terpaksa lah, bukan terpaksa, bilang wajib pamit aja. Saya menghadiri pernikahan anaknya, dan dengan anaknya itu sukses. Hampir anak ini terlantar, anak ini ngeluh, anak ini dibully oleh kawan-kawan. Anak ibu ini dibully oleh kawan-kawan di sekolah. Karena mamanya sakit tadi ya Pak ya? Karena bapak ibunya cerai, mamanya depresi. Dampaknya Banyak dampak sih. Tapi sekarang akibatnya itu, iya, saya bangga senang. Anaknya selesai kuliah, ternyata dia sudah mulai beban mental, tidak lagi menjadi beban pikiran sejak anaknya di SMA. Wong sukses sampai kuliah. Ibu ini ya mulai belum cari bosan. Kayaknya setiap konsultasi dengan dokter, ya usah malu, bukan orang gila, ibu bukan gila, cuma karena depresi. Anggapan dia mungkin hanya satu laki-laki. Kita nggak tahu garis kehidupan dia. Tapi sekarang alhamdulillah sudah baik. berarti ya Pak ya, untuk solusi Bapak menyelesaikan masalahnya selain pendampingan individu, Bapak juga mendatangkan psikiater ya Pak ya? Psikiater, kemudian itu kan namanya dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita seorang pemimpin ya. Referensi ahli tangan itu kan di luar itu kan sudah di luar keahlian kita. Kalau guru itu tidak ngajar, kalau guru itu malas, itu kan keahlian kita. Bagaimana memotivasi guru yang malas menjadi rajin, itu tugas keahlian kita. Nah, ini kan di luar bidang kita. Jadi terpaksa kita ahli kasus. Kita referensi ke psikolog merekomendasi Kejiwaan ya Pak, masuk ke dokter kejiwaan. dokter jiwa. Jadi selama ibu tersebut melakukan proses pengobatan, berarti ada izin dari sekolah atau gimana Pak? Sambil berobat tetap mengajar atau gimana Pak? Oh, pintar juga dia memang pintar. Dia minta izin S2. Kuliah S2 dia. Karena depresi itu kali Oh iya, Pak, kuliah ya. S2. Biasanya gurunya pintar ya Pak ya. Kuliah S2. Jadi dia tidak pernah bagus ya. Jadi selama dia proses kuliah S2, pada selesai dia berobat Malaysia, S2-nya sudah ditinggalkan. Jadi kalau dia ngajar di kelas apa masih menggalau gitu Pak dengan siswa, bercerita di luar konteks materi? Tetap atau ada perubahan selama dia proses berobat dengan Banyak perubahan, tapi ada tetap ada. Jadi ada perubahan signifikan lah ya Pak ya. Dia sering juga menyebut bapaknya si U namanya. Jadi anak-anak saya cakap, bapak yang mana Bu? Yang lama yang baru? Jadi cakap-cakap gitu ada anak didik. Tapi anak didik artinya memang tapi sejak berobat itu jauh berobat, sangat jauh berobat. Itu memang benar-benar dilema ya Pak ya, antara guru yang lagi depresi dengan siswa yang di dalam kelas karena materinya tidak tercapai karena ibu itu banyak berbicara yang di luar konteks. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak dalam memutuskan tersebut ibu itu bawa ke psikiater itu apa Bapak dari sendirinya atau Bapak konsultasi dengan wakil-wakil di sekolah untuk mendatangkan psikiater ke sekolah? Apa Bapak secara pribadi memutuskannya atau bertanya dulu dengan wakil-wakil atau guru-guru di sekolah? Kalau wakil kita kan anak-anak muda energi ya, itu dengan guru-guru sesepuh prinsip, guru-guru Senior. yang akan. Kemudian timbul yang pada psikiater ini, kita kan sering bintek, kalau sekolah ini kan sering bintek, kadang bintek dengan psikolog, kadang-kadang bintek dengan dokter kejiwaan, kadang bintek dengan manajemen, kadang bintek dengan masalah dapodik ya. Nah ilmu itu kita dapat dari hasil-hasil daripada pembintek-bintek yang diadakan oleh dinas pendidikan, kadang juga di Bogor, di Dr. Salak tentang psikologi perkembangan, kemudian juga fisik. Macam-macam lah guru nih. Guru. Ibu nih masih kesebut mohon maaf.
Guru ini 2 kasus, akhirnya kita panggil setelah rekomendasi dari sekretari. Mereka harus pilih, ibu harus pilih bebas hutang atau pilih mobil. Motivasi dia beli mobil kan hanya bersaingan tadi aja. Kalau mantannya kan lewat di hari ini. Nah, akhirnya dia memutuskan dikejar-kejar wanita. Akhirnya banknya didonasi, mobilnya di. Tapi sekarang akhirnya nggak mau mobil lagi, karena dia punya kebun. Jadi ilmu ini kita dapat, nanti ada bintik-bintik lagi banyak. Kepala sekolah ini kan banyak, kan ada sekian persennya di luar. Kita dapat di bintik-bintik selama. Ya pernah juga ada di provinsi, pernah juga secara nasional. Pernah studi banding. Bapak sudah pernah studi banding ke Lombok, NTB, ke Makassar. Di samping saya kepala sekolah tahun 2000. Pas di kasus ibu itu 2011, 2014, saya juga anggota Dewan Pendidikan Kabupaten. Berarti Bapak pengalamannya luar biasa ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu di samping konsultasi juga, kemudian musyawarah juga dengan wakil di sekolah, ada juga dapat ilmunya melalui bintik-bintik kepala sekolah ya Pak ya. Luar biasa ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak, masih penasaran nih Pak dengan yang ibu itu tadi, butuh waktu yang lama atau cepat Pak dalam proses pengobatan dia move on dari masalahnya dengan suaminya itu tadi? Ya kasusnya teridentifikasi melalui proses yang lama juga ada 1 tahun 2 tahun. Masa kali waktu psikiater hasilnya itu, ya kan hasilnya ada hasil juga, kemudian ada hasilnya itu khusus kita. Ibu ini perlu setiap hari ditegur. Kesenangannya itu, ya apa kesenangannya? Ditegur. Kemudian harus dipuji hasil kerjanya. Dia nggak kena buat tapai, ya. Berarti cari kesibukan gitulah ya Pak ya. Pokoknya ibu itu dicari kesibukan. Akhirnya ya menerima. Apalagi setelah dicarikan jodoh, dia menerima juga tuh dia pertama. Akhirnya sekarang karena dia dapat memang lebih muda, tapi ya tidak tamat, tidak sarjana gitu ya. Akhirnya sudah, cuma itu sampai anaknya datang ke kiri. Mulai kasus berubahnya ya berubah dengan dokter jiwa. Rupanya antara psikolog dengan dokter jiwa ini, psikolog hanya mengidentifikasi kasus, kalau psikolog dokter jiwa dia bisa masuk Berarti udah itu ya Pak ya, udah ada perubahan ya Pak ya. Pokoknya masing-masing kata kita tuh orang ini tidak ada masalah. Anggapan kami sama ini tidak ada masalah. Atau karena rumahnya jauh, rupanya ada masalah rupanya. Sama dengan orang penyakit jantung ya. Nyatanya sehat. Tetap enggak, karena dia nampaknya sehat, tetap dia macam lah gitu ya. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Selama Bapak jadi kepala sekolah, mungkin banyak dilema-dilema yang Bapak bacakan untuk kemudian sekolah. Nah, intinya di sini kita tidak merugikan guru dan juga tidak merugikan siswa. Nah, ada Bapak refleksi yang mau Bapak sampaikan dalam mengambil keputusan tersebut? Apa pengalaman apa yang Bapak petik selama dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, yang pertama kita pedagogi. Kita harus mengetahui bagaimana kejiwaan seseorang ini. Kita harus empati, mengerti perasaan-perasaannya. Kemudian untuk mengambil keputusan harus ada harap kita melibatkan orang lain, entah itu pemikir, entah itu kepala desa, entah itu orang tuanya, entah itu kita kan di rantau ya. Nah, kadang-kadang kita di rantau ini lebih patuh kepada ketua paguyuban. Itu juga kita dilibatkan, ya. Nah, ketua paguyuban, nah, itu juga kita libatkan. Dan ada juga yang harus melibatkan di
sekolah. Dan orang-orang yang kita libatkan itu orang yang mempunyai integritas yang tinggi. Ada juga nih kita menyelesaikan masalah, timbul masalah. Orang-orang yang kita libatkan itu ember kan ya. Oh iya. Nah, ini betul-betul Bertambah pula lagi kita yang lain. kita menyelesaikan masalah, atau timbul masalah baru. Nah itu betul-betul orang yang kita libatkan, betul-betul orang-orang pilihan. Oke. Ya lah Pak, makasih banyak ya Pak ya atas penjelasan-penjelasannya dari Bapak. Dari sini saya dapat mengambil kesimpulan dalam pengambilan keputusan itu memang betul lah nilai-nilai kebajikan itu harus diprioritaskan ya Pak ya, supaya tidak merugikan pihak-pihak yang berhubungan dengan kita nantinya. Oke lah Pak, di lain waktu saya minta juga kerjasama dari Bapak kalau ada tugas-tugas berikutnya. Makasih ya Pak ya untuk waktunya hari ini. Amin. Mudah-mudahan Ananda ini nanti kami yang sudah tua ini. Terutama ada beberapa sekolah yang kosong. Ada 3, ada 4 ya. Ada 4. Nah, 4. SMA ini, SMA 14, SMA 4. Kemudian ini dulu ya. Pak Besol itu kabarnya dia mau mundur jadi ASN, mau maju untuk jadi kepala desa. Nah jadi itulah kalau nanti penguasa, bukan kekuasaan ya, penguasa memberikan amanah, tolong bina. Jangan gegabah mengambil keputusan antara yang satu dengan yang lain, persoalannya berbeda. Mudah-mudahan sekolah maju di tangan anak-anak ini yang sudah dilatih melalui calon guru penggerak. Kalau seandainya Bapak dulu ada pelatihan-pelatihan seperti ini, itu Bapak sukses menjadi kepala sekolah. Ini tidak ada. Ini hanya tes, lulus, langsung diangkat. Hanya pengalaman. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak Anda semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak ya mengganggu waktunya pagi ini. Saya kebetulan anak buah Bapak. Iya. Kebetulan Bapak pimpinan saya juga di sini. Saya ngajar di sini 1 hari ya Pak ya, dikasih jam 6 jam di sini. Kebetulan saya ada tugas nih Pak di guru penggerak. Iya. Yang mana tugas ini melakukan wawancara terhadap beberapa kesek tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke. Untuk itu sebelum kita mulai wawancara, saya mohon Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, makasih Bu Tipa. Nama saya Muhammad Subhan. Kebetulan sekarang diberi amanah untuk menjadi kepala SMK Negeri 7 Bungo yang berkebetulan lokasinya di Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Kasubaritas, Kabupaten. Jadi itu perkenalan singkat.
Terima kasih Pak. Kabarnya sehat kan Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kita langsung saja ya Pak ya. Ini nih Pak, yang mau saya tanyakan, selama Bapak jadi kepala sekolah, boleh Bapak jadi kepala sekolah di sini atau kepala sekolah di SMA sebelumnya, pernah tidak Bapak mengalami yang namanya permasalahan baik itu dilema etika maupun permasalahan berbentuk rujukan moral? Nah, kalaupun pernah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi permasalahan tersebut? Untuk dilema etika atau bujukan moral sudah barang tentu banyak. Ya. Karena sekolah itu kan terdiri dari 3 bagian. Ada pihak sekolahnya, ada lingkungan, kemudian ada orang tua murid. Nah, benturan-benturan itu yang kadang-kadang banyak. Sementara kepala sekolah tentu harus mengambil sebuah keputusan. Misalnya ada benturan-benturan, namun kita ketahui kalau benturan itu dengan salah benar sudah jelas itu kan moral. Sementara kalau benar sama benar itu yang kadang-kadang yang agak sulit kita mengingat keputusan tetap harus kita ambil dan keputusan pun tetap bisa memberi keuntungan ataupun nyaman pada kedua-duanya kan itu. Nah, misalnya lagi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan sekolah ataupun guru dengan sekolah, guru dengan siswa ataupun dengan lingkungan, hal-hal semacam itu yang kadang-kadang yang banyak muncul kan itu. Ada yang guru dengan sekolah, sementara sekolah harus tetap jalan, guru pun tetap harus kita perhatikan kan itu. Berarti Bapak mengidentifikasikan selama ini yang jadi dilema bagi Bapak itu adanya permasalahan kebenaran wakil kebenaran Pak, itu yang dikatakan dilema etika tadi ya Pak ya. Tapi kalau bujukan moral itu udah pasti ya Pak, kebenaran adalah salah. Kita bisa mengambil keputusan ke pihak yang benar. Nah, bagaimana Pak cara Bapak menghadapi kasus-kasus yang berkepentingan yang sama ini, yang dilema etika ini, yang mana yang satu sisi ini benar, yang satu sisinya lagi benar. Nah, ini kita coba satu contoh. Ya. Seorang guru tentu punya kewajiban terhadap sekolah, di mana memberi atau mentransfer ilmu sebaik-baiknya kepada anak. Ya, Pak. Namun ada kalanya guru itu tidak bisa melaksanakan tugas disebabkan oleh hal-hal tertentu. Sebagai contoh, ada kawan kita di sini kadang-kadang tidak bisa masuk dikarenakan sakit. Nah, satu sisi kalau sakit tidak mungkin kita paksakan untuk masuk. Di sisi yang lain, anak-anak punya hak untuk mendapatkan pelajaran. Nah, gimana kita harus menempatkan yang gurunya bisa, sementara anak juga mendapatkan hak-haknya. Itu lemas sekali ya Pak ya. Sehingga hal-hal semacam itu yang harus kita identifikasi, apa benar bapak ibu yang sakit dan itu walaupun benar, walaupun sebenarnya kan nampak kalau guru memang sakit tentu ada administrasinya, mau surat dari dokter atau sebagainya. Kalau semua itu sudah terpenuhi kan kita kan harus mencari solusinya gimana. Dan anak-anak pun tidak bisa kita biarkan tidak belajar, sebab kalau tidak belajar akibatnya juga fatal. Satunya bisa jadi anak-anak membuat hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi hal-hal. Di sisi yang lain itu juga anak ini punya tuntutan di akhir nanti. Anak ini kan harus menyelesaikan studinya. Apalagi misalnya guru kita ini ngajar di kelas 12. Iya. Sementara kelas 12 itu tuntutannya ujian akhir. Di samping itu waktu juga terbatas. Benar Pak. Tidak sampai 12 bulan kan itu. Iya. Nah, hal-hal inilah yang harus kita cari solusinya. Kita juga bisa memaksa kawan kita yang sakit masuk, ya. Nah itu, misalnya salah satu, ini insidentil tidak bisa kita buat perencanaan khusus, tidak bisa. Kita harus mencari bapak ibunya yang sejenis, wakilnya, kita mohon bantuan, dan juga kalaupun tidak ada, memang guru tiket yang kita percaya.
kan itu. Nah, Oke, berarti saya dapat kesimpulan dari yang Bapak bicarakan tadi, kasus yang dilema yang Bapak hadapi akhir-akhir ini adanya seorang guru ya Pak ya yang sakit. Kemudian lagi kebetulan beliau ini ngajar kelas 12, sedangkan siswa kelas 12 ini memang butuh full intensif belajar karena mau menghadapi ujian akhir. Nah, jadi dilema bagi Bapak, solusinya tadi ya Bapak, apa tadi Pak? Pertama, kita minta bantu. Minta bantu dengan kawan-kawan rekan sejenis untuk masuk. Solusi kedua, minta bantu dengan guru piket untuk masuk. Kan itu. Yang jelas anak itu tetap belajar, hak-haknya pun terpenuhi. Kan itu. Luar biasa ya Pak ya, keputusan yang Bapak ambil. Ya satu sisi kan ya Ibu ini sakit ya Pak ya. Nah, jadi waktu Bapak memutuskan hal yang seperti itu, apakah pada waktu tertentu atau Bapak pikirkan dengan waktu beberapa hari? Kalau berkaitan dengan siswa, memang kita tidak bisa terlalu jauh memikirkan. Memang waktu itu kan itu. Sebab kalau kita nunggu, khawatirnya muncul masalah-masalah baru gitu. Jadi kalau sewaktu itu, walaupun kita tetap diskusi dengan kawan-kawan mungkin dengan rekan-rekan wakil, namun tetap sifatnya cepat kan itu. Berarti orang yang Bapak libatkan di dalam pengambilan keputusan ini mengganti rekan sejawat ini, apakah Bapak sendiri atau Bapak konsultasi dulu dengan para wakil? Bisa jadi konsultasi, karena sifatnya insidental. Bisa jadi langsung dengan rekan sejawat tadi ataupun dengan guru piket tadi. Mengingat kalau masih menunggu, khawatirnya terlalu lama gitu. Pak, berarti tergantung permasalahannya Pak ya. Kalau memang urgen langsung Bapak ambil keputusan. Tapi kalau memang ada sedikit baru pencet ya Pak ya. Nah, kemudian ada enggak Pak prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau untuk identifikasi masalah, tentu ada. Contoh, kalau memang sakit ada surat, kemudian kalaupun surat sudah 3 hari ada surat gitu ya Pak ya. Itu. Kemudian tindak lanjutnya, kalau memang masih punya waktu, kita konsultasi dengan rekan-rekan wakil, kan itu. Kalau memang tidak punya waktu lagi, mungkin bisa jadi ya langsung kan itu. Tetap melibatkan. Salah satunya, kalaupun kawan mau masuk ke lokal, tentu dilibatkan juga kawan. Oke lah Pak. Nah, saya boleh tanya nih Pak ya, yang terakhir. Ada enggak Pak pembelajaran yang mendapat Bapak petik atau refleksi dari diri Bapak, pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah? Jadi kalau kembali ke dilema etika tadi, memang kesulitan itu. Karena guru, kepala sekolah harus punya kompetensi sosial, kepribadian di situ juga, kan itu. Satu sisi anak harus dipenuhi kok haknya. Guru pun tidak bisa kita tampil kalau ada hal-hal seperti itu. Tentu kan kompetensi kita sebagai kepala sekolah, tentu yang sosialnya kan harus kita penuhi juga. Walaupun hak-hak anak itu kan tentu lebih tinggi daripada itu. Sehingga itulah yang perlu lagi kita pilah-pilah, di mana yang satunya tidak dibebani, yang satunya terpenuhi, kan itu. Ya, titik pokoknya memang di siswa kan itu. Karena proses itu kan, proses pembelajaran itu kan siswa yang menerima. Gitu. Jadi kompetensinya bisa terpenuhi semua, kan itu. Berarti dari anggapan saya, refleksi Bapak di sini harus lihat dulu nilai-nilai kebajikannya ya Pak ya, baik itu kepentingan dari gurunya maupun kepentingan dari siswa. Yang jelas Bapak di sini pasti memprioritaskan terhadap siswa. Oke Pak,
Terima kasih ya Pak ya untuk waktunya. Untuk sementara saya udah dapat pengetahuan dari Bapak. Ya. Kedepannya Pak ya, kalau ada tugas-tugas dari guru penggerak ini lagi, mohon kerjasamanya lagi ya Pak ya. Saya doakan Bapak sehat selalu, Amin. sukses kedepannya. Ya, mudah-mudahan juga kawan-kawan yang ikut guru penggerak bisa berhasil dan sukses membawa pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Ini loh. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak
berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.